yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di pesantren dengan kitab-kitab yang mereka pelajari diketawain, Ustaz. Gitu kan, diketawain gitu loh. Ente nih paham apa tentang agama gitu loh. Taunya cuma celana cingkrang sama jenggot gitu kan, diketawain gitu kan. Ini jadi kalau yang antum sampaikan tentang usul dan furu dalam hal ikhtilaf itu tadi, masalahnya begini, kaum muslimin itu tidak sepakat kaum muslimin itu tidak sepakat hal-hal yang dianggap usul oleh satu kelompok itu sama kelompok yang lainnya, bagi mereka ini bukan usul, ini furu. Nah, di situ gitu loh. Misal ya, ini contoh ya, ini contoh. Misal dalam hal akidah gitu ya, dalam hal akidah. Dalam hal akidah. Mungkin kalau kita banyak menyimak apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya, banyak dalam hal akidah beliau sikapnya A B B gitu ya. Iya. Dalam ketika kita mempelajari dari saudara kita dari Asy'ari misalnya yang akidahnya Asy'ari, bahwa di dalam akidah itu tidak seperti itu begitu. Nah, kemudian ketika dua-duanya dikejar, ternyata memang tentang usul dan furu dalam akidahnya saja memang kita ini kaum muslimin ini memiliki beberapa seharusnya pandangan kan gini Mas, seharusnya gini loh. Seharusnya gini. Akidah itu permasalahan usul atau furu gitu loh. Nah, akidah itu. Saya menilai jawaban antum bahwa akidah itu pasti usul gitu kan. Ya jelas. Karena itu menyangkut i'tiqad, keyakinan. Nggak mungkin dong keyakinan itu furu. Karena ini masalah bab iman. Akidah kan bab iman. Ya, cuman begitu saya juga coba untuk belajar dari ustadz lain ya, walaupun saya ini ngaji sana sini Ustadz, ya mesantren pernah, cuman mesantren saya itu pindah-pindah gitu ya. Nah, pindah itu salahnya itu. Oh nanti dulu, antum terlalu cepat memvonis salah, ya udah terserah lah ya. Ya, pindah-pindah gimana? Nggak tuntas pindah-pindah gimana juga? Sebentar. Justru karena pindah-pindah itu, saya memiliki sudut pandang yang mungkin antum nggak punya gitu loh. Kayak tadi. Saya itu pindah lebih 5 pesantren loh Mas. Kalau antum mau bicara pindah-pindahan, saya itu lebih dari 5 pesantren Mas. Kalau antum mau bicara pindah. Jadi pesantren salafi semua antum masuk. Iya. Ya, Ani memaklumi sih, karena memang antum ngerasa nggak sih kenapa orang-orang gitu ya, terutama dari kalangan Nahdiyin begitu ya, kenapa membenci? Ini kan membawa ormas ini, jangan bicara ormas Mas, nggak boleh. Ini bicara ormas ini beda ini urusan. Ya udah kita pakai bahasa umum aja ya, dari yang lebih umum, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, lebih bisa diterima. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mana dulu kita? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa dulu? Masalahnya semua orang bisa ngaku Ahlus Sunnah nih. Semua orang bisa ngaku Ahlus Sunnah nih. Antum maksud ya, kenapa sebagian saudara kita harus bicara dong Ahlus Sunnah yang mana? Karena semua orang bicara Ahlus Sunnah loh. Saya nggak mau dikatakan ahlul bidah. Saya pun mengatakan diri saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ustaz, tadi tentang yang antum sampaikan tadi, apa iya akidah itu ada yang furu begitu ya? Apa iya akidah itu ada yang furu? Ini misal, waktu saya coba mencari jawaban ini cukup panjang, saya coba cari, akhirnya saya ketemu dengan penjelasan, misal nih, kalau sama-sama yang disepakati tentang Asmaul Husna gitu ya, tentang Asmaul Husna. Dari kita bicara dari akidah pihak Asy'ariyah dengan kaum muslimin atau teman-teman salafi yang biasa memegang dengan akidah 3 itu ya, istilahnya usul salasah ya. Bukan. Jadi gini Ustaz, antum terlalu objektif ini, langsung ke objektif ini. Jadi gini Tan, gini. Ambil satu permasalahan aja deh, kita bahas gitu loh. Iya, misal tentang Asmaul Husna nih, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar gitu ya. Misal Allah Maha mendengar. Semua kelompok yang bertentangan ini tadi, itu dua-duanya mengimani dan menganggap pokok bahwasanya Allah itu
Maha melihat, Maha mendengar, Iya, betul. Maha mengetahui dan sebagainya yang ada di Asmaul Husna. Heeh. Kemudian yang kedua, misal nih contoh, tadi antum sempat juga membahas tentang syubhat. Nanti coba saya tanggapi ya. Oke. Yang kedua nih misal, ketika perdebatan antara kelompok A dan kelompok B tentang di mana Allah gitu ya. Oke. Hingga akhirnya dua-duanya di situ terjadi perdebatan yang panjang. Yap. Dan kadang di situ saling tuduh bahwasanya oh, Anda tidak mengatakan Allah di atas, ini arus bawah aja sih yang menuduh begini. Anda mengatakan Allah tidak di atas ars, berarti Anda tidak beriman dengan ayat ini, begitu kan? Iya. Kemudian yang kedua nggak terima digituin. Kenapa nggak terima? Karena kedua belah pihak meyakini Quran itu dari Allah. Iya. Akhirnya nggak terima digituin. Marahnya gimana akhirnya marahnya? Marahnya jadi gini. Anda yang menuduh kami tidak beriman dengan ayat itu, justru Andalah yang tidak paham dengan ayat itu. Bahwa Iya. sebenarnya sikap Anda yang seperti itu adalah sikap mujassimah gitu kan dan sebagainya. Nah, perdebatan ini kalau dirinci, kalau dikejar gitu ya. Perdebatan ini kalau dirinci, kalau dikejar, akhirnya ketemulah salah satu kesimpulan bahwa memang dalam hal akidah itu memang ada furuknya. Dua-duanya ya tafadhol, antum tidak sepakat, tafadhol. Bahwasanya dua-duanya mengimani ayat itu, bukan berarti kalangan dari Asy'ariyah itu tidak mengimani ayat itu. Mereka nggak akan terima ketika misal dituduh, Anda nggak iman dengan ayat ini, kok Anda tidak mau dengan pernyataan Allah ada di atas ars. Dia akan marah diperlakukan seperti itu. Dengan kalimat itu dia pasti marah gitu ya. Itu. Kemudian tadi antum menyebutkan tentang syubhat gitu ya. Antum pakai dalil baina halal wa haram syubhat gitu ya. Nah, syubhat itu kan punya sebenarnya dalil itu diturunkan yang pertama ketika antum menggunakan hadis itu ada tujuan yang pertamanya adalah biar kaum muslimin ini dekat sama ilmu, biasa diskusi ya. Makanya maaf saya tadi ngasih contoh yang mungkin kalau contohnya dianggap kasar, kacamata kuda. Kacamata kuda itu gimana? Ya dia maunya belajar dari dalil-dalil kelompoknya aja. Dia menutup mata untuk mau coba sih saya baca dalil dari yang kontra gitu kan. Makanya saya tadi punya pertanyaan ke antum, Ustaz, antum sedalam apa mempelajari yang kontra? Kalau ketemunya antum sama yang maaf tanda kutip awam dalam hal urusan agama, ya pasti di situ antum akan menertawakan. Tapi pernah nggak antum ketemu sama yang kalibernya top gitu ya? Sehingga dari situ saya pun juga sering melihat Ustadz maaf ya, mantan salafi. Beliau misal muridnya Syekh Utsaimin gitu kan. Kemudian akhirnya beliau, saya tidak dalam rangka memusuhi salafi, enggak. Tapi yang saya sampaikan ini bahwa perdebatan itu ada banyak, hanya saja sikap kita yang kadang harus hati-hati. Kadang kita mengatakan yang benar gini loh kaum muslimin gitu ya, dan antum berbicaranya kepada orang-orang yang ilmunya maaf lemah, sehingga antum juga ketika antum di debat antum nggak dapat kepuasan dalam perdebatan. Oh memang rata-rata mereka itu begitu pengetahuannya gitu. Itu tentang syubhat tadi kita bicara syubhat. Kemudian ada ini juga poinnya mau apa? Poinnya yang mau saya tanggapi mau poin apa ini? tentang sikap antum, Stan. Sikap atau bukan hanya antum ya, bukan hanya antum ya. Berarti Tentang antum sikap. ngeritik saya nih. Begini Stan, bukan hanya antum. Kalau hanya antum itu kan hanya satu orang ya. Tapi Berarti lebih mengkritik saya, termasuknya saya. Apa yang antum kritik ke saya? vonis yang mungkin terlalu enggak pertanyaannya kurang pas. Gimana? Gimana yang benar gimana? Antum nggak bisa ditangkap nih masalahnya. Gimana maksudnya? Enggak, tentang syubhat tadi belum selesai loh, Ustaz. Kemudian Oke, yang kedua. silakan syubhat. Kenapa hadis tersebut? Anda memahami hadis tersebut agar kaum muslimin dekat dengan ilmu. Oke. Sekarang Nah, sebelum ini belum selesai, Ustaz. oke, Kemudian selanjutnya. yang kedua, bahwa Allah itu di dalam Quran
itu Afwan ini kalau anak tidak hafal ayatnya ya, anak masih ingat intinya, anak memang belum menghafal ayatnya, tapi Apa itu? antum Apa mungkin apa lebih apa? lebih hafal bahwa Allah itu menjelaskan sebagian perkara itu sudah jelas, kemudian mendiamkan sebagian perkara sebagai rahmat, gitu kan? Antum saya yakin insya Allah lebih hafal dalilnya di Quran ada. Iya. Nah, di sini ada dua sudut pandang. Nah, sudut pandang yang pertama kalau melihat hadis tadi adalah supaya kaum muslimin ini ketika ada perbedaan pendapat, ketika antum tadi mengutip hadis innal halal bainun wa innal haram bainahum mutasyabihat itu, supaya kaum muslimin ini mau membuka ruang-ruang diskusi dengan ilmu gitu ya. Iya. Mau Terus? membuka ruang-ruang diskusi dengan ilmu, bukan saling tunjuk hidung, kemudian ketemu orang awam marah-marah, Anda salah, apalagi dengan akhlak yang kurang, karena mungkin belum ketemu lawan yang sepadan. Begitupun sebaliknya, pihak yang kontra dengan teman-teman salafi ini, misal mereka juga ketemunya maaf ngomong ya sama salafi yang background keilmuannya baru belajar sebentar gitu loh, baru ketemu mungkin di pengajian yang seminggu sekali, baru setahun 2 tahun belajar di salafi, sehingga ketika ketemu sama pihak-pihak dari kalangan yang berbeda yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di pesantren dengan kitab-kitab yang mereka pelajari diketawain, Ustaz. Gitu kan, diketawain gitu loh. Ente nih paham apa tentang agama gitu loh. Taunya cuma celana cingkrang sama jenggot gitu kan, diketawain gitu kan. Gitu.